ayam kung pao, babi tumis jamur. Dan ini, bubur ikan. Ini favoritku dulu. Ya. Makan. Aku bisa sendiri. Maaf, aku lupa kamu tidak bisa bergerak. Ayo. Ayo. Bantal di atas bantal. Sangat enak. Baik-baik saja. Oke. Minum sedikit. Oke. Ayo. Yifan. Wang Yuming, kamu agak berlebihan. Apalagi yang kamu sembunyikan dariku? Aku tidak ingin menyembunyikannya darimu. Aku juga tahu dia baru saja kembali. Apakah kamu sudah selesai memeriksa? Aku berterima kasih kamu ingat untuk peduli padaku. Kamu harus peduli padanya. Bukan seperti yang kamu pikirkan. Seperti apa? Kamu sudah memikirkannya begitu lama. Dia benar-benar sakit. Cocok dengan seleramu. Ayo beri dia makan dengan satu bubur dan beberapa hidangan sungguh dedikasi. Jika kamu bertanggung jawab padanya, kamu tidak merasa terganggu atau lelah. Jika itu kamu akan kesal. Haruskah aku mengucapkan selamat padamu bahwa kamu akhirnya bisa kembali padanya? Bisakah kita berdua berbicara dengan baik? Jika itu kamu, apa yang bisa kamu katakan? Ada apa? Sepertinya ada yang baru saja datang. Tidak, baru saja aku tiba-tiba memikirkan sesuatu. Jadi aku pergi keluar. Ada apa denganmu? Apa yang terjadi? Ketika aku mendengar panggilanmu tadi, suara kamu bikin kita kaget setengah mati. Kakak Ivan, kamu nggak mau bunuh diri ya? Bilang. Kamu ngomong dong. Dia udah balik. Siapa? Xiaohan. Gimana dengan Wang Yuming kamu? Jangan tanya. Sayang, kamu harus kuat. Kamu pulang dulu. Aku baik-baik aja. Oke, kalau gitu aku kerja dulu. Kalau ada apa-apa, kamu telepon aku. Oke. Mereka tulus. Jadi aku akan mengalah. Kamu menyerah? Ini bukan gaya kamu. Mungkin mereka berdua nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Dia nggak bilang ke Ivan untuk menuangkan teh di rumah sakit. Bisa disebut apa? Apakah dia nggak lihat ini juga? Dia lagi menyajikan makanan. Bukannya itu ambigu. Harus lihat mereka berdua. Oke, berhenti berantem kalian berdua, oke. Aku cuma mau sendiri sebentar. Dan kalian berdua berhenti bertengkar, oke. Wang Yuming. Pernah kepikiran gak gimana menyelesaikan masalah kamu dengan Jiang Yifan? Kalian berdua mau terus perang dingin gini, ya? Masalahnya di mana? Xiaohan udah balik. Ada apa sama dia? Dia terluka. Tidak apa dia sakit parah. Yameng, kamu pergi ke rumah sakit untuk merawat Jiang Xiaohan. Kamu pergi. Bagus-bagus, anak baik.
Kamu bikin aku kesal. Benar? Aku masih mengabaikan Jiang Yifan. Mama tidak apa-apa. Kamu minta maaf padanya. Dan mulai sekarang kamu tidak boleh pergi ke rumah sakit ini, kamu tidak boleh mengontrolnya. Kamu dengar aku? Aku pikir aku harus pergi. Berani kamu coba pergi. Masih mau tinggal sama dia. Panas sekali. Panas. Cepat, minta istrimu makan. Kamu pergi. Aku suruh kamu panggil dia. Aku tidak pergi. Anak ini, Aku makan. Xiao Fen ini sarapan. Mama sudah menghangatkan sup obat yang ayahmu berikan padamu. Cepat. Ye. Tidak ada, Nak. Tidak ada siapa-siapa di kamar. Baiklah, jangan kaget, datang dan lihat sendiri. Apa? Berhenti cari aku mau ke rumah Emma Jing. Susu kedelai peras segar panas. Kamu bisa tinggal di rumahku dengan tenang. Jangan kesal. Cepat minum selagi masih panas. Aku bilang padamu. Aku bahkan tidak menyadarinya sebelumnya setelah aku menikah. Ketika aku melihat ke belakang, semua bagian itu bersinar dengan kebahagiaan. Aku bahagia setiap hari, gila bebas. Tapi sekarang, Mertuamu yang pedas itu menelepon. jangan angkat telepon. Kalau begitu aku akan bantu kamu angkat telepon. Jangan angkat. Dia tidak mengangkat telepon. Orang tua Xiao Fan menghabiskan begitu banyak Untuk waktu. Obat tradisionalnya kali ini, dia tidak bisa meminumnya. Saya tidak tahu sejauh mana luka Xiao Han. Kamu masih mengeluh tentang itu. Eng Yuming tidak pergi bersamanya. Jika dia pergi bersamanya sebelumnya, apakah dia tidak akan seperti dia? Saya tahu, kalian pria bersimpati pada yang lemah. Sekarang kamu bilang Xiao Han, dia yang lemah, maka Ivan seharusnya lebih lemah darinya. Jika Ivan masih begitu kuat, maka itu pasti setara dengan mendorong Yuming ke sisinya. Bukan begitu? Ivan tidak sekuat Xiao Han. Dia terlalu kuat dalam karakter. Kali ini Yuming menyakiti hatinya terlalu dalam. Kamu juga tahu anakmu. Jika Si Han menjadi sakit seperti ini, kita tidak membiarkannya pergi. Dia pasti tidak senang. Tapi jika kita membiarkannya pergi, jika Jiang Yifan mengetahuinya, saya pikir ini akan menjadi masalah besar. Kamu kabur dari rumah lagi? Ma Jing datanglah ke sini. Mengapa kamu tidak memberitahuku? Banyak hal sekarang? Apakah kamu tidak menganggapku sebagai saudara? Sebenarnya aku memikirkanmu sekarang. Jangan khawatir tentang urusanku. Aku tidak cerewet. Hanya mengatakan satu kata ketika aku datang kepadamu. Aku akan pergi setelah selesai. Jika kamu masih ingin menjalani hidupmu, jangan kabur. Mengapa aku seperti ini? Suamimu akan meminta maaf padamu.
Bukankah kamu bilang ingin bersamaku? Kamu mengusirku begitu cepat. Kamu jawab teleponnya. Aku tidak akan menjawab. Maka aku akan menjawab. Beranikah kamu? Maaf, aku menjawab telepon. Halo Lawang. Pengacara Jiang? Pengacara Jiang sedang makan keripik kentang. Kak, biarkan dia pergi. Biarkan dia pulang cepat. Jangan ganggu aku lagi. Halo. Halo, apakah kamu akan kembali besok? Ayahmu membawa obat. Dan ibu bilang setelah dia menghangatkan obat untukmu. Biar aku yang bawa obatnya untukmu. Lalu kamu bilang ke ibu, bilang aku tidak butuh. Atau kamu pulang saja. Apakah kamu masih akan ke rumah sakit? Kamu istirahatlah lebih awal. Apa yang dia katakan? Apakah dia sudah pergi? Apakah kamu mengizinkanku tinggal di sini? Tentu saja aku izinkan. Pengacara Jiang, tenanglah. Apakah kamu sudah bertanya? Jangan dihangatkan, taruh saja di sana. Ya. Bagaimana kamu memberitahunya? Apakah tidak apa-apa jika aku mengurus urusanku sendiri? Orang lain tidak percaya padaku, apakah kamu juga tidak percaya padaku? Tidak percaya. Kalau kamu benar-benar khawatir, atau kita akan menyewa pengasuh untuknya. Pengasuh sudah disewa. Tidak apa-apa. Apa yang kamu khawatirkan? Kamu cepatlah tidur. Ada apa kamu tidur jam 3 lagi tadi malam? Jangan menyiksa dirimu sendiri. Tidak ada hutang tanpa pemberi hutang, tidak ada kebencian tanpa sebab. Salahkan suamimu untuk apa saja. Tidak ada hubungannya dengan dia. Aku sedang mencapai nilai diriku. Kamu adalah tipe frustasi dalam cinta, bangga di tempat kerja. Halo Kak Yilin. Bagaimana kabar Ivan belakangan ini? Dia tidak baik-baik saja, dia gugup. Dia menatapku dengan mata panda. Halo? Halo? Sedang apa? Yuming. Apakah kamu akan keluar? Itu yang aku. Kamu beli banyak sekali barang. Yuming. Aku hanya ingin mengatakan beberapa kata padamu. Aku tahu ada masalah lain antara kamu dan Ivan. Tapi kamu lihat keduanya sakit dan dirawat di rumah sakit. Sejauh mana kamu memperlakukan mereka dengan hatimu? Tidak sama. Jadi, masalah lain antara kamu dan Ivan juga tergantung pada apakah kamu telah merawatnya dengan hatimu. Jangan salah paham, aku tidak datang untuk berdebat denganmu hari ini, bukan untuk menyalahkanmu. Aku hanya ingin memberitahumu bahwa adikku telah dimanja oleh ayahku sejak dia kecil. Jadi, sifat dan kepribadiannya lebih cenderung keras kepala dan manja. Jika kamu marah padanya karena ini, maka aku minta maaf padamu. Dan aku juga percaya bahwa kamu dan Xiaohan tidak akan ada masalah lain terhadap adikku. Harap kamu bisa lebih lapang dada. Singkatnya, aku harap kalian berdua bisa baik-baik saja. Itu yang dimaksud ayahku. Fakta kasusnya sebenarnya sangat sederhana. Perusahaan Qiming mendaftarkan merek dagang pada tahun 2001. Tapi mereka tidak menggunakannya. Sementara perusahaan Hanhai menggunakan merek dagang ini ketika mereka mengembangkan produk pada tahun 2005. Itu dibawa ke pengadilan oleh Qiming. Hanhai membeli hak untuk menggunakan merek dagang ini dari Shenzhen Qiming. Jadi yang dimiliki Hanhai hanya hak penggunaan domestik dari merek dagang ini di bagian luar negeri. Jika cabang Guangzhou tidak diberi izin, mereka tidak akan memiliki hak untuk menggunakan. Tapi sekarang Hanhai sangat gelisah untuk mendorong produk ini ke luar negeri. Ini kesempatan yang sangat bagus untuk Guangzhou Qiming. Jadi yang harus kita lakukan sekarang adalah melakukan penilaian luar negeri dengan baik untuk produk Hanhai ini sehingga kita bisa menaikkan harga transaksi ke yang tertinggi. Apakah semua bahan ini sudah dikumpulkan? Tidakkah kamu ingin efisiensi? Pengacara Jiang, saya. Istirahatlah. Itu akan membunuhmu jika kamu terlalu keras. Santai. Jangan gugup. Santai.
Santai. Emma Jing Shaoyuan. Emma Jing Shaoyuan. Cepat bawa orang gila ini keluar. Temukan tempat untuk membuatnya santai. Baik, Bos Huang. Saya baik-baik saja sungguh. Saya mengumpulkan ini tanpa usaha. Biarkan saya pergi. Sungguh. Sekarang adalah momen kritis. Apa yang salah denganmu? Saya merasa kondisimu tidak baik hari ini. Saya dengar mantan pacarmu kembali. Apa masalahnya? Apa lagi yang kamu pikirkan? Saya tidak punya pikiran apa-apa tentangnya. Biar saya katakan, pernikahan seperti kota terkepung. Orang di dalam kota ingin keluar, sementara orang di luar kota ingin masuk. Apa yang kamu pikirkan dalam pikiranmu sendiri, terlepas dari apa yang orang lain katakan. Tanyakan apa yang kamu pikirkan dalam hatimu. Baiklah, saya harus pulang menemani istri dan anak-anak saya. Kamu pikirkanlah. Pikirkanlah. Apakah ada orang yang merawatmu? Bagaimana dengan orang tuamu? Mereka tidak tahu saya di sini. Kamu tidak diizinkan pergi ke rumah sakit atau merawatnya. Apa kamu sudah dengar? Xiao Han sekarang tidak berdaya. Meskipun kami sudah tidak punya perasaan lagi, aku tetap harus membantunya. Mau nyanyi apa aku akan bantu pilih lagu. Kak Ivan? Pengacara Jiang? Kalian bernyanyi di sini, aku akan kembali bekerja. Kembali lagi. Bos Huang bilang, pengacara Jiang tidak diizinkan. Kembali ke kantor hari ini. Kalian benar-benar diskriminasi terang-terangan. Hati-hati, aku akan menuntutmu begitu aku kembali. Aku sangat takut. Oke. Nyanyi dengan tenang saja. Dengarkan saja kalau tidak ingin bernyanyi. Tidur kalau mengantuk. Halo semua. Ayo duduklah, duduk. Kakak ipar. Kenapa? Aku pikir kakak laki-lakiku sudah memperlakukanmu dengan buruk akhir-akhir ini. Aku datang untuk memberimu semangat. Tidak apa-apa. Peluk. Oke, cukup. Kakak ipar, biar ku beritahu. Sebenarnya aku sangat ingin pergi ke rumah sakit untuk melihat Kak Xiao Han. Tapi, setelah perjuangan ideologis yang sengit, selama periode ini, aku memutuskan untuk berada di sisimu. Aku tidak peduli. Kamu bisa berdiri di sisi manapun yang kamu inginkan. Tentu saja aku di sisimu. Kamu adalah kakak iparku. Kamu adalah kakak ipar favoritku, bukan? Oke. Xiaoya benar-benar keterlaluan. Bisa dibandingkan dengan yang Xiao Bao. Dengan aku? Bagaimana kalau kita pesan lagu? Ayo. Ayo, aku akan membantu memesan lagu. Kakak Isiu. Bagaimana cara memesan lagu untuk Kak Siu? Geji. Kami mencintaimu. Geji. Cerdas dan cemerlang. Pintar, siapapun tak bisa mengalahkanmu, peri kecil. Angin kencang dan hujan deras. Buka. Enam. 15.
Sudah lama kita tidak begitu gila. Tahukah kamu, ketika kamu bernyanyi tadi suaramu serak. Kamu tidak lebih baik dariku. Betapa indahnya aku bernyanyi. Geji, 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 geji. Geji-geji, jangan bernyanyi lagi cerdas dan cemerlang. Kami mencintaimu. Berhenti bernyanyi. Mungkin aku menutup mataku di malam hari, dan pikiranku dipenuhi lagu ini. Kamu bilang setelah kamu menikah, apakah kamu sudah tidak begitu bahagia untuk waktu yang lama? Tolong dengarkan aku. Dari besok, kamu tidak boleh menyiksa dirimu seperti ini lagi. Saudara perempuanmu menelepon. Setiap hari belakangan ini. Kamu lihat kamu baru saja selesai operasi. Kalau lukanya kambuh atau sakit, saudara perempuanmu akan sangat khawatir tentangmu. Jadi aku memutuskan, setelah aku menyelesaikan ulasanku besok, aku akan kembali bekerja. Aku tidak akan terlambat atau pulang lebih awal dan tidak akan lembur. Kalimat terakhir adalah intinya. Ini laporanmu. Halo, aku di sini untuk mengambil laporan Jiang Xiaohan. Apakah kamu keluarganya? Aku keluarganya. Kamu ambil laporannya dan pergi menemui dokter yang merawat. Yifan. Yifan, dengarkan aku, Yifan. Laporanmu sudah keluar. Tunjukkan padaku. Laporan dari bagian rawat inap juga perlu kamu datang dan mengambilnya. Biasanya kan langsung dikirim ke tempat tidur rumah sakit. Seberapa khawatirnya kamu sama dia sampai kamu buru-buru datang dan ambil sendiri. Ayo pulang. Pulang buat apa? Wanita yang ingin kamu rawat seumur hidupmu, ya ada di sana. Rawat saja dia. Ini bagus sekali. Kamu jadi keluarganya. Aku doakan kamu bahagia. Makan. Xiaofan, Mama rasa kamu terlalu impulsif. Aku tahu anakku. Dia sedang bimbang. Aku tidak bohong sama kamu. Aku tahu aku juga tidak bisa bohong sama kamu. Tapi dalam hal prinsip, Yuming tidak akan pernah salah. Kamu beri dia waktu lagi. Tidak bisakah kamu biarkan aku selesai bicara? Halo? Dia bilang apa? Dia bilang kalau Yuming ada keberatan sama syaratnya. Dia bisa mengubahnya. Lalu dia tutup telepon bilang dia sibuk. Kenapa mereka terpisah seperti ini? Xiao ya, Mama bilang sama kamu. Sebanyak APA pun kamu kagum sama Xiaohan. Kamu harus cari cara untuk membuatnya mundur sekarang. Mama, ada apa? Kakak iparmu sudah taruh perjanjian cerai di rumah. Mama, aku tidak mood urus ini sekarang. Tidak, kamu harus urus ini. Ini serius, kamu harus tangani. Tidak, cepatlah. Oke, aku tidak akan bilang apa-apa. Aku tutup telepon. Tidak ada yang bisa diandalkan. Kapan kamu akan pergi memancing sama kakak Duliang? Giliran kamu kali ini. Halo, kakak ipar.
Kakak ipar, menurutmu aku harus bagaimana? Apa yang terjadi? Bagaimana kamu bisa tahu sampai sekarang? Apa kamu tidak merasakannya? Saya hanya menstruasi dalam 3 bulan. Dan saya bertanya ke dokter. Dokter bilang beberapa orang tidak menunjukkan reaksi setelah 3 bulan hamil. Kamu juga bertanya ke dokter. Kamu bilang selama itu, kamu entah bersama Om Porsche atau bersama M. Mengapa kamu tidak menghargai dirimu sendiri? Tidak, bukan keduanya. Saya tidak punya hubungan apapun dengan mereka. Jangan bohong padaku. Anak siapa ini? Kamu bantu saya pikirkan apa yang harus saya lakukan. Saya tahu kamu tidak bisa diandalkan. Saya tidak menyangka kamu sangat tidak bisa diandalkan. Kamu tidak tahu bagaimana menghargai tubuhmu sendiri. Kakak ipar, saya tahu saya salah. Mengapa istrimu ada di sini? Bagaimana saya tahu? Ayah mertua, mengapa pancing saya tidak bisa turun? Kamu tidak benar. Kamu lakukan ini, jangan main-main. Ayah mertua, saya ingin bertanya bagaimana perasaan pancing kalau ikannya tertangkap. Pancingmu akan tenggelam. Setelah tenggelam, angkat. Dan terus tarik ke atas. Mengerti? Ibu mertua. Mengapa kamu ada di sini hari ini? Mengapa kamu tiba-tiba dekat dengan saya? Apa yang kamu lakukan? Ayah mertua, lihat apa yang kamu katakan. Saya tidak tiba-tiba dekat denganmu. Ini urusan 2 anak kita, lihat kita orang tua. Tidak bisa mengontrol mereka, jadi saya pikir kita harus bersatu, bukan? Kakak Chongming tidak ada. Yang perlu disatukan antara saya dan kamu. Karena kedua anak ini seperti ini. Itu juga sangat sederhana, yaitu bercerai. Tidak heran sikap Jiang Yifan. Kamu yang membujuknya. Apa yang aku bilang? Aku. Bagaimana sikapnya? Sikap apa yang kamu maksud? Sekarang Yifan akan bercerai dengan Yuming. Perjanjian cerai sudah ada di rumah. Aku kasih tahu ya ibu mertua. Aku tahu banget urusan antara mereka berdua. Aku tanya kamu, gimana kabar Xiaohan sekarang? Baiklah ayah mertua. Kita berdua sudah kenal sejak muda. Waktu mereka berpisah, kamu bilang Yuming akan melupakan Xiaohan seumur hidup. Ini nggak mungkin, aku juga nggak percaya. Kamu bilang lupakan saja, semuanya sudah berakhir. Kenapa harus dibahas lagi? Hari ini aku ingin kamu untuk memikirkannya bersama. Kita nggak bisa biarkan kedua anak ini berpisah begitu saja. Itu maksudku. Baiklah ayah mertua. Ini nggak seserius yang kamu pikirkan. Xiao Sue, kakak Yilin. Bukannya kita janji ketemu Pak Wang kemarin? Datang ke dia sekarang. Kamu pergi ke sana untukku. Oke, aku pergi sekarang. Oke, terima kasih. Sebelum kamu menikah, aku sudah bilang begini. Setiap orang di atas 30 tahun itu seperti buku. Begitu juga Yuming. Aku sudah coba nasihati kamu waktu itu. Kamu baru baca beberapa halaman bukunya. Jangan dulu menikah. Tapi kamu nggak percaya. Dan sekarang gimana? Apa semakin kamu baca bukunya, semakin banyak masalah yang kamu temukan? Jadi sekarang aku putuskan untuk buang buku ini. Lalu setelah dibuang gimana? Baru baca 3 halaman kamu sudah memutuskan menikah. Jangan berharap bisa baca lebih banyak. Yang bikin kamu lebih puas. Kamu harus siap untuk kekecewaan. Bukankah hidup ini tentang tumbuh melalui kesalahan? Setidaknya dalam hidup aku dianggap pernah menikah. Aku juga lengkap. Aku tidak menyesal sama sekali. Itu karena kamu belum bercerai. Setelah kamu bercerai, kamu akan tahu bagaimana rasanya menyesal. Ivan, seorang pria yang hanya rata-rata, bahkan bisa diminati setelah bercerai. Ada gadis berusia 20 tahun, mengantri satu persatu untuknya. Tapi bagaimana dengan wanita? Setelah melewati 30 tahun, di mata kebanyakan pria, pertama-tama usia ini hanya menjadi alasan pertama mengapa mereka mengeliminasi kamu. Tidak semua pria sebegitu vulgar, bukan? Ada yang tidak. Tapi mungkin mereka sudah menikah. Atau ada yang masih single. Tapi mengapa mereka harus menemanimu? Seorang yang sudah bercerai. Wanita tua sisa-sisa untuk menyembuhkanmu, Sebelumnya untuk Lin Wei, aku tidak menganggapnya duniawi juga. Tapi sekarang,
Jadi kamu terus menunda dan tidak bercerai. Tidak terlalu menyiksa. Tidak ada lagi siksaan setelah bercerai? Kamu menggunakan lebih dari 10 tahun masa muda, membesarkan seorang pria. Ternyata dia tidak ada hubungannya denganmu. Kamu melihat mereka, menghabiskan uang yang kamu buat bersamanya, tinggal di rumahmu, merawat anakmu. Tapi bagaimana dengan wanita ini? Menghabiskan waktu untuk mencari yang baru. Dia tampaknya bahkan lebih buruk dari yang lama. Aku tidak ingin terjebak dalam perlakuan yang tidak adil seperti ini setelah perceraian. Jangan jadi bodoh. Kakak. Sebelumnya, aku selalu mengira kamu dingin dan sombong. Sejak kapan kamu jadi begitu realistis? Ini bukan sesuatu yang aku bawa sejak lahir. Ini didapat sedikit demi sedikit dari pengalaman. Kakak ipar, Kamu sudah memutuskan? aku sudah memutuskan. Aku tidak menginginkannya. Apakah kamu yang tidak menginginkannya atau M. Akuo yang tidak menginginkannya? Kami berdua. Apa yang dikatakan M. Akuo? Dia hanya bilang tidak. Tunggu, orang seperti apa dia? Bahkan jika dia tidak menginginkannya, dia harus punya sedikit tanggung jawab. Aku sudah selesai dengannya. Apa yang harus dia bertanggung jawab? Hubungan kalian sudah berakhir sebelumnya. Tapi sekarang ini penting. Apakah kamu pernah mendatanginya sama sekali? Wang Xiaoya, apa yang terjadi di sini? Sebenarnya bayinya adalah milik Yang Xiao Bao. Ada APA, kamu memangku kedengan tergisa-gisa. Di mana Ivan? Xiaoya juga ada di sini. Apakah kamu yang meminta mereka memanggilku ke sini? Apa yang salah denganku? Kesalahan apa yang aku lakukan? Aku hamil. Hamil? Terakhir kali setelah kami memukuli M. Akuo, kami kembali untuk minum. Kamu benar-benar hamil? Apa maksudmu? Tidak. Hanya itu satu kali? Sudahlah, berhenti. Kamu tidak perlu khawatir, aku tidak akan memintamu. Aku hanya memberitahumu. Aku akan merawatnya, aku pasti akan merawatnya. Bagaimana kalau kita pergi ke rumah sakit sekarang? Ayo pergi. Apa yang kamu bicarakan Yang Xiao Bao? Apa yang salah? Tidakkah kamu harus pergi ke rumah sakit dan membuat berkas? Lalu kamu bisa melahirkan bayi? Seperti ini. Kamu yang bertanggung jawab melahirkan. Aku yang bertanggung jawab membesarkannya. Kamu gila. Siapa yang mau bersamamu untuk mengurus anak Diam ini? kamu. Yang Xiao Bao, apakah kamu tahu setelah Xiao yang Berapa melahirkan banyak bayi, hal yang akan menyusul? Menikah, punya anak, membesarkan anak banyak sekali. Apakah ini saatnya menjadi pahlawan sekarang? Siapapun bisa bersumpah dan berkata iya. Lalu bagaimana setelah itu? Apakah kamu sudah memikirkan apa yang akan terjadi kemudian? Bisakah kamu memikirkannya dulu, lalu membuat keputusan? Kakak, Datang. Siapa itu? Apa? Katakan padaku apa pendapatmu tentang ini. Aku tahu aku salah tentang ini. Tapi aku yang Xiao Bao, sama sekali tidak menyesal. Tidak, tunggu sebentar, biarkan aku selesai bicara. Bukan itu maksudku. Aku ingin menikahi Xiaoya.
Aku tahu aku tidak bisa memberi Xiaoya kehidupan yang kaya dan bergengsi. Tapi aku akan berusaha untuk menjalani hidup kita dengan sebaik-baiknya. Aku tidak akan membiarkan Xiaoya tersakiti. Aku tahu aku tidak punya banyak uang. Tapi aku pandai berhemat. Oke. Baiklah Yang Xiaobao. Baiklah kamu melakukan yang terbaik. Ganti bajumu. Aku tunggu di bawah. Bicaralah dengan baik pada mereka. Kakak, Naik ke mobil. Mungkin. Pulang bersama aku? Sudah baca perjanjiannya? Sudah. Jika tidak ada masalah tinggal tanda tangani. Kita belum sampai. Berhenti membohongi dirimu sendiri, Wang Yuming. Kembalilah padaku setelah kamu menandatanganinya. ketika kamu sampai di rumahku jadilah orang jahat. Katakan kamu tidak peduli. Apakah kamu dengar aku? Kamu dengar aku? Kamu diam. Kalian berdua naik mobil. Ayah. Ibu. Kamu lihat karena hal ini sudah terjadi. Mengapa kamu tidak mengatakan sesuatu tentang pendapatmu? Semua keluar dari sini. Pergi jauh-jauh. Duduk. Ayah? Ibu, aku tahu aku salah. Tapi hal ini bisa kita tangani sendiri. Bisakah kamu tidak marah? Aku tidak marah. Ibumu senang. Mengapa aku marah pada anak yang baik seperti kamu? Kamu dan kakakmu semua melakukan pekerjaan yang baik. Sejak kalian berdua masih kecil, aku tidak pernah sepuas ini. Aku tidak pernah lebih bahagia, oke? Satu ingin bercerai setelah kurang dari setahun menikah. Satu punya anak tanpa menikah. Apa-apaan ini semua? Menurut kata-kata anak muda, ini disebut progresif. Progresif sekarang sedang tren di masyarakat. Sebagai ibumu, aku bertepuk tangan untuk progresifmu. Aku bersorak untukmu, aku bangga pada kalian berdua, oke? Ibu, jangan panggil aku ibu. Aku bukan ibumu. Mengapa kamu tidak bicara? Perjanjian apa yang kalian berdua bicarakan? Bagaimana bisa kalian sampai pada titik ini? Cepat pergi kerja sekarang. Kamu sudah menunda pekerjaan hampir sepanjang hari untuk Xiaoya. Aku sudah meminta cuti. Katakan saja. Apakah ada kemungkinan untuk kembali? Aku pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan ulang dan melihatnya. Mengambil laporan untuknya. Bukankah dia melakukannya dengan sepenuh hati untuknya? Pengacara Jiang, kamu tidak tahan? Saya tidak peduli di tahap mana dia dengan Xiaohan, tapi setidaknya, apakah dia memikirkan saya atau tidak, saya tahu dengan jelas. Saya menyerah padanya. Jika sebelumnya, saya pasti akan membuat kalian berdua putus. Tapi bukankah kalian sudah menikah sekarang? Mengapa tidak? Memikirkannya lagi? Memikirkan apa? Beberapa orang bahkan jika kamu memberi mereka kesempatan, dia mungkin tidak bisa menangkapnya. Dia mungkin bahkan tidak melihatnya. Oke. Saya tidak akan mengejar kamu lagi. Saya tahu kamu mengerti semuanya. Dari sekarang, ini adalah rumahmu. Kamu bisa tinggal selama yang kamu mau. Dulu saya mendorongmu untuk menikah. Mengapa saya tidak memperhatikan seorang pegawai negeri seperti kamu? Untuk seorang wanita yang sudah menikah seperti saya, cukup penting. Apakah kamu baru tahu itu?
Coba lihat yang seperti kamu. Berapa banyak dari mereka yang masih pergi dan bertingkah lucu? Di keluarga suami. Semakin banyak kamu bicara, semakin banyak kesalahan yang kamu buat. Kembali ke rumah orang tuamu sendiri. Kamu takut terlalu banyak bicara dan mereka khawatir. Kami pegawai negeri adalah yang paling bisa diandalkan, bukan? Baiklah. Ayo, biar saya memelukmu. Katakan padaku bagaimana kamu ingin menyelesaikannya. Ibyo, saya tidak memintamu. Jangan gelisah. Saya ingin bayinya. Yang Xiao Bao, kamu baik-baik saja? Sudahkah kamu memikirkannya? Mengapa kamu melihatnya? Katakan saja apa yang kamu pikirkan. Kakak, bisakah kamu meninggalkan masalah ini saja? Masih ada kekacauan di sana. Sekarang kita bicara tentang bisnismu. Sudah kupikirkan baik-baik. Bagus. Xiao Bao. Sikapmu tidak buruk. Karena sudah seperti ini sekarang. Aku tidak punya masalah. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Jangan membungkuk padaku. Duduk dulu. Jangan bergerak. Bikin mataku pusing. Kamu dari mana? Dari Dongbei. Apa pekerjaan orang tuamu? Mereka semua guru sekolah menengah. Hampir pensiun. Lalu kamu tinggal di mana sekarang? Aku sekarang menyewa rumah dekat tempat kerjaku. Itu. Mama, itu. Yang dimaksud Xiao Bao adalah dia juga sedang mempersiapkan untuk membeli rumah sekarang. Tunggu. Berapa penghasilanmu sebulan? Jadi kamu membeli rumah? Apakah kakakku tidak tahu yang terbaik? Dia hanya seorang pekerja IT. Apa yang kamu katakan? Aku juga seorang pekerja IT. Apakah aku tidak hidup baik sekarang? Jika kamu membeli rumah, apakah keluargamu bisa? Seperti ini. Sejak tahun kedua di kuliah, aku berhenti meminta uang dari keluargaku. Mama kamu tidak perlu peduli apa yang dilakukan keluarganya. Kamu diam. Masalahmu. Biarkan kakakmu mengambil semuanya dari tempatmu. Dari besok kamu akan tinggal di rumah. Aku akan memikirkannya lagi tentang kalian berdua. Tidak, tunggu Mama. Xiao Bao ya, dia orangnya baik, sangat baik. Baik atau tidak, aku punya mata, aku tidak buta. Xiao ya. Apa aku seburuk itu bagimu? Ini bukan masalahmu. Ini semua masalahku. Ini salahku. Aku belum siap untuk menikah. Belum siap punya anak. Aku sama sekali tidak ingin hidup seperti ini. Tapi kamu malah memaksaku. Kamu memaksaku. Kamu memaksaku. Xiao ya. Jika kamu benar-benar berpikir, aku bukan orang yang kamu suka, aku tidak akan memaksamu. Benarkah? Ya. Itu bagus sekali. Maafkan aku. Tidak. Aku yang seharusnya minta maaf. Kamu tidak menyalahkanku, kan? Oh ya. Kakakmu masih menunggu kita di bawah. Ayo kita turun. Yang Xiao Bao ini, mungkin saja, biarkan dulu dengan Xiao Yuan. Dia dulu punya anjing. Ketika kamu sudah mapan, baru kamu bisa mengambilnya kembali.
Mama. Mama. Aku tahu aku salah. Apa kamu tega melihat aku susah di masa depan? Bukankah kamu sendiri yang bikin begini? Tapi kamu juga tidak suka dia kan? Ini tidak ada hubungannya dengan aku suka atau tidak. Kamu yang bikin berantakan seperti ini. Sebenarnya anak ini tidak harus punya. Kapan aku mengajarimu jadi seperti ini? Jadi kamu sudah benar-benar memutuskan? Keluar dan tinggalkan aku sendiri. Ayo, ayo, ayo. Keluar. Jika kamu sudah benar-benar memutuskan, maka apakah kita akan pergi menemuinya besok? Apakah ini masakan rumahannya Mama lagi? Ya, aku lihat kamu selalu menghabiskan semua makanannya. Kamu pasti suka. Apa yang kamu tonton? Ini drama Korea. Aku sangat bosan jadi aku minta perawat untuk mengunduhnya untukku. Aku ingat dulu kamu cukup meremehkan drama Korea. Aku juga heran. Belakangan ini aku bahkan ketagihan. Aku cukup menyukainya. Baiklah, aku akan membiarkanmu menontonnya. Aku sudah membalasmu. Apa? Balas sekarang? Apakah sudah terlambat? Apa yang kamu inginkan? Hari ini, saat aku melaporkan pekerjaan kepada Tuan Tan, dia menyebutkanmu dalam rapat. Apa yang dia katakan tentang aku? Dia bertanya padaku apa yang terjadi pada kita berdua. Kita berdua. Apa yang salah dengan kita? Kim Shan. Tidak berbagi kita untuk mengkapai di mana kita sekarang. Apapun yang terjadi di masa lalu, setidaknya sekarang kita masih partner. Dan ada rasa kasih sayang teman sekelas. Partner. Teman sekelas lama. Oh ya. Xiao Zheng memberiku 2 tiket untuk pertunjukan hari ini. The Nutcracker. Jika kamu suka, cari seseorang untuk pergi dan menontonnya bersamamu. Apakah kamu peduli apakah aku melihat pertunjukan atau tidak? Atau kamu peduli jika aku pergi mencari seseorang? Tuan Lin, kamu mengerti aku dengan cepat. Pertunjukan yang bagus. Lebih baik kamu ajak istrimu Yilin untuk menontonnya. Qin Shan. $76.836. Perlahan. Setinggi itu? Ya. Maaf. Bao Ji, ada tamu. Nyonya, kenapa Anda di sini? Apa Anda mau masuk dulu? Duduk sebentar. Ini? Ini salah satu area umum kami. Kalau ada waktu luang kami baca buku di sini. Atau nonton TV, atau kegiatan lainnya. Lalu kamu, di mana kamu tidur?
Kamar tidur saya di dalam. Silakan, silakan duduk. Nyonya air. Oke, oke, oke. Tempatmu. Enggak ada AC, enggak ada kulkas. Dan, musim panas. Seperti ini Nyonya. Saya biasanya buka jendela untuk ventilasi. Kalau terlalu panas, saya pakai kipas angin saja. Kulkas saya tidak perlu karena setiap hari saya beli kakak untuk demikian hari itu. Jadi segar. Kamu masak di lorong kecil ini saja? Kenapa kamu ke sini dan tidak bekerja? Tunggu sebentar. Untuk apa? Apa kamu sengaja hari ini? Kakak, lihat bagaimana dia hidup sendiri. Seperti sekarang ini, apakah dia bisa beli rumah? Nanti kita harus punya anak. Baiklah, saya akan menikah dengannya kalau kamu mau. Bagaimanapun kondisi hidupmu tergantung pada kelas suamimu. Hanya saja nanti anak akan hidup sedikit lebih sulit. Tapi tidak apa. Anak yang miskin cepat menguasai. Apa yang kamu bicarakan? Bisa kamu berhenti sekarang Wang Xiaoya? Dari sekarang. Dari jam 8 pagi sampai jam 12 malam. Setiap jam. Aku akan video call kamu lewat WeChat. Kamu harus jawab. Kamu mau apa? Aku perlu tahu apa yang kamu lakukan. Dulu terserah kamu. Tapi sekarang kamu harus dengar aku. Kenapa kamu ikut campur urusanku? Kamu pikir aku peduli apa? Aku kakakmu. Aku tidak mau menikah dan punya anak. Apalagi menikah dengan yang Xiao Bao dan punya anak sama dia. Itu kebebasanku. Kamu hidup di zaman apa? Zaman apapun, hamil itu hal yang berbeda. Bisa kamu tinggalkan aku sendiri. Urus dulu urusanmu sendiri. Kamu pegang istri kamu di satu sisi lain kamu pegang kakak Xiaohan. Dan aku setidaknya lebih jujur daripada kamu. Aku tahu apa yang aku mau kamu bagaimana. Kamu jelas ingin mengobrol kenangan lama dengan kakak Xiaohan. Tapi kamu tidak berani cerai dengan kakak iparku. Takut dicap sebagai suami yang tidak setia. Di sana kamu lagi tidak membiarkan kakak iparku pergi. Untuk memberi dirimu pembenaran moral. Kamu pikir kamu melakukan hal yang baik. Apa bedanya kamu dengan pria yang selingkuh dan main-main dengan perasaan wanita? Oke. Kalau kamu ada waktu untuk ikut campur urusanku, mending kamu lebih perhatikan istri kamu. Mama, pergi cari rumah sakit. Pak Wang, Kamu mau apa? Apa kamu cuma mau diam seperti itu? Apa lagi yang bisa aku lakukan? Apa kamu tidak percaya diri untuk merawat Xiaoya dengan baik? Bahkan aku percaya diri bisa merawat Xiaoya. Terus kenapa? Aku baru sadar kok kamu selalu dikendalikan sama dia. Aku kasih tahu ya, kalau kali ini kamu tahan lagi. Jangan bilang aku benci kamu tanpa alasan. Dan jangan bilang betapa kamu mencintai Xiaoya. Dengar itu? Pikirkan bayinya.
Kamu ngapain? Apakah kamu benar-benar akan menyerah? Aku belum memutuskan. Aku akan benci kamu jika kamu menyerah sekarang. Kamu tidak mengerti apa-apa. Aku bertanya padamu, apakah kamu masih mencintai kakak iparku atau tidak? Omong kosong, kalau aku tidak mencintainya, kenapa aku menikahinya? Maka itu seharusnya mudah. Mudah untuk apa? Kamu belum menikah, kamu tidak mengerti, biar aku jelaskan. Ketika kami baru menikah, dia adalah semua yang aku inginkan untuk pernikahan. Dia dan Xiaohan sama sekali berbeda. Ketika aku bersama Xiaohan saat itu, jenis visi itu adalah dunia lain, lingkungan lain. Maka apakah kamu sekarang kecewa dengan visi pernikahan? Atau masih merindukan kakak Xiaohan? Seharusnya aku bilang bahwa kakak iparmu kecewa padaku. Ini tidak ada hubungannya dengan Xiaohan, itu tidak penting. Hanya apa yang aku katakan dan lakukan sekarang telah membuat kami berdua mengalami hambatan komunikasi yang besar, dan ditambah Xiaohan muncul. Dia kemudian benar-benar kecewa padaku. Tekanan seperti ini sangat besar sungguh. Setiap hari tekanan ini membuatku sulit bernapas. Kamu paham? Aku tidak. Yang aku tahu adalah jika kamu menyerah sekarang, kamu akan menjadi pecundang dalam pernikahanmu. Ya. Aku pecundang. Aku mengaku aku pecundang, oke? Tapi aku sudah melakukan yang terbaik. Terkadang kamu bahkan belum sempat bereaksi. Itu sudah dimulai. Dorongan itu seperti menggulung bola salju. Mengumpul saat bergulir menjadi semakin besar dan besar. Kamu tidak berdaya untuk menghentikannya, kamu mengerti. Wang Yuming, karena kamu sudah tahu ada masalah, kamu harus mengambil inisiatif untuk menyelesaikan masalah. Dan tidak menyerah begitu saja. Kamu sebagai pria, kamu tidak bisa hanya menyerah pada kegagalan. Bukankah itu satu set kata demi kata? Biar saya katakan, penonton melihat sebagian besar permainan. Kamu tidak tahu apa-apa, kamu belum menikah, anak kecil. Kakak. Saya sedikit berlebihan pagi ini. Kamu mau kemana? Pergi jalan-jalan. Perjanjian perceraian. Wang Xiaoya. Suami, Wang. Kakak ipar, pulanglah, jangan menjauhkan kakak. Istri, Jiang Yifan. Perjanjian perceraian. Fan Ah, kakak ipar. Kamu kembali. Ibu. Kamu kembali. Sangat bagus. Jangan bertengkar dengan Yuming lagi.
Saya hanya kembali untuk melihatmu. Dengarkan kata ibu. Mungkin kamu tidak suka. Jangan dipikirkan. Ibu berpikir bahwa dua orang bisa sampai ke akhir. Bukan karena tidak ada yang tidak melakukan kesalahan. Itu ketika satu ingin melepaskan. Sisi lain harus bertahan dengan putus asa. Tidak peduli benar atau salah. Bicarakan nanti. Jika kali ini kamu marah dan kamu melepaskannya. Tidak menyebutkan kamu dan Yuming. Bahkan jika kalian berdua benar-benar bercerai dan kamu menikah dengan orang lain, juga mudah untuk berpisah. Benar? Ibu, saya mengerti semua yang kamu katakan. Hanya saja, hatinya sudah terbang jauh. Bagaimana kamu bisa menangkapnya? Kakak ipar, maafkan aku. Ini semua salahku, seharusnya aku tidak. Jangan khawatir. Ini sama sekali bukan salahmu. Bagaimana kabarmu? Apakah kamu merasa lebih baik? Aku baru saja pergi ke rumah sakit dan membuat janji untuk operasi.